Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabar anak kelas 6B? Semoga berjumpai kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang biografi Sunan Ampel pada buku SKI kelas 6 di halaman 19. Baik, sebelum kita mulai, kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang keempat ini, tujuan pembelajaran kita adalah memahami biografi Sunan Ampel. Pada buku SKI di kelas 6, pada biografi Sunan Ampel, ya, di halaman 19, Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat, ya. Jadi nama Sunan Ampel itu dikenal dengan Raden Rahmat. Nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim Al-Samarkandi, ulama dari Samarkand, Asia Timur, Asia Tengah ya. Ibunya adalah seorang putri raja bernama Chandrawulan dari kerajaan Kampa, Kamboja. Bertemu dalam silsilah keturunan Rasulullah SAW pada jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi termasuk dalam keturunan Rasulullah SAW. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa, atau Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudaranya, ya, bernama Ali Murtado dan Raden Burere, yang sebelumnya mereka ini tinggal di Kampa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kapan kedatangannya? Diperkirakan pada tahun 1440 Masehi. Rupanya kedatangannya atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, raja kerajaan Majapahit pada waktu itu. Untuk memperbaiki apa tujuannya? Adalah untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon pada masa itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Jadi Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini diundang oleh raja kerajaan Majapahit pada waktu itu bernama Prabu Sri Kertawijaya, diundang ke Pulau Jawa untuk dalam rangka dakwah memperbaiki moral. Nah, kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan karena ada hubungan, ada kaitannya antara ibu dan istrinya Sri Prabu Kertawijaya. Siapa namanya? Dewi Darawati, yang berasal dari Kampa. Sama-sama berasal dari Kampa rupanya ya. Nah, setelah berapa lama Raden Rahmat kemudian menikah dengan Nyi Ageng Manila. Siapa itu Nyi Ageng Manila? Adalah seorang putri Tumenggung Arya Teja. Siapa itu? Bupati Tuban pada waktu itu, yang juga adalah cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya yang Muslim pada waktu itu. Nah, dari pernikahannya Raden Rahmat dengan Nyi Ageng Manila, lahirlah anak dan cucu yang menjadi generasi dakwahnya dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nah, begitu pula hubungan kekerabatan dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusura, pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi bupati, sampai menjadi bupati penguasa Surabaya pada waktu itu. Nah, kedudukan ini memberikan peluang bagi Raden Rahmat atau Sunan Ampel untuk menyebarkan Islam secara leluasa karena beliau menjadi bupati Surabaya pada waktu itu. Di samping dia berkesempatan juga merintis pembangunan kota Surabaya. Nah, kondisi ini didukung dengan keberadaan Raja Majapahit Sri Prabu Kertawijaya sebagai Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar sekali dengan perkembangan agama Islam. Mengapa perhatian besar? Karena kedatangan Raden Rahmat itu sendiri atas undangan Raja Majapahit ini. Nah, dalam dakwah Islamnya, Sunan Ampel sempat kemudian membangun masjid dan pesantren yang merupakan sentral pusat pengkaderan mubalik sebagai penyebar Islam di tanah Jawa ya. Gelar Sunan atau Susuhunan ya, yang diperuntukkan pada Raden Rahmat atau
Sunan Ampel diberikan karena kedudukannya sebagai raja atau sebagai bupati Surabaya dan sebagai guru suci yang dukuh ya, didukuh ya. Sebagai guru suci di Dukuh Sunan Ampel, di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya. Jadi di samping Sunan Raden Rahmat ya atau Sunan Ampel, dia sebagai raja dan juga sebagai pembaiat para santri ya pada masa itu. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel Kota Surabaya. Dapat diambil kesimpulan dari biografi ini bahwa Raden Rahmat atau Sunan Ampel kedatangannya ke tanah Surabaya itu atas undangan siapa tadi? Atas undangan Sri Prabu Kertawijaya yang merupakan Raja Majapahit pada masa itu untuk memperbaiki moral. Karena kemerosotan moral itu maka diundanglah Raden Rahmat ini. Sampailah beliau diangkat menjadi Bupati Surabaya pada masa itu. Demikianlah biografi singkat dari Sunan Ampel. Semoga materi ini bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.